Di pinggiran kota Cimahi Selatan hidup seorang pria bernama Pak Arman 48 tahun bekerja sebagai tukang kayu di bengkel kecil di belakang rumah. Sejak istrinya meninggal saat melahirkan, hidupnya sunyi dan keras. Ia membesarkan anak semata wayangnya Rani tanpa senyum dan tanpa doa. Pak Arman dikenal kaku dan sulit percaya pada hal-hal gaib. Ia sering berkata bahwa iman hanyalah pelarian bagi orang lemah. Setiap kali lonceng gereja di ujung jalan berdentang, ia menutup jendela seolah tak ingin mendengar suara yang mengingatkannya pada masa lalu. Rani berbeda, gadis berusia 12 tahun itu lembut dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka memandangi gereja kecil di kejauhan setiap minggu pagi sambil memeluk pot tanah liat tempat ia menanam satu butir benih kecil. Katanya bunga itu akan tumbuh untuk ibunya di surga. Pak Arman hanya menggeleng menganggap itu sekadar permainan anak-anak. Hari-hari berjalan tenang sampai suatu pagi Rani duduk di teras sambil menekan dadanya yang terasa sesak. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Pak Arman panik membawanya ke klinik desa. Dokter muda bernama Dr. Hendra membaka hasil pemeriksaan dengan raut serius. Rani mengalami kelainan jantung bawaan. Keadaannya sudah berat, kata dokter itu pelan. Kami bisa rujuk ke rumah sakit besar di Jakarta, tapi kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Kata-kata itu mengantam hati Pak Arman. Ia diam menatap lantai tanpa suara. Saat keluar dari ruang periksa, Rani tersenyum lemah. Pajangan sedih. Aku cuma ingin cepat sembuh supaya bisa nyiram bunga lagi. Malamnya hujan turun deras. Di bengkel kecilnya Pak Arman duduk sendirian menatap foto istrinya. Air menetes dari atap, suara gemuruh petir bercampur dengan detak hatinya yang berat. Ia merasa kalah oleh hidup. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Matanya tertuju pada pot tanah liat di sudut ruangan. Tangannya kering retak, tak ada tanda kehidupan. Ia mengangkat pot itu, memandangnya lama lalu berbisik lirih, semua ini sia-sia. Keesokan pagi Rani tak mampu bangun dari tempat tidur. Nafasnya berat, bibirnya membiru. Petugas medis datang membawa tabung oksigen dan memasang infus. Ambulans desa berhenti di depan rumah. Pak Arman menandatangani surat perawatan darurat dengan tangan gemetar. Sebelum mobil berangkat, Rani menatap ke arah jendela tersenyum lemah. Di luar hujan mulai reda. Di bawah rintik yang tersisa pot tanah liat itu tetap berdiri di pojok halaman basah dan dingin. Pak Arman berjalan ke sana menyentuh tanahnya. Ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan, bukan keyakinan tapi keretakan kecil di dalam hatinya. Malam menjelang. Suara lonceng gereja terdengar dari kejauhan, lembut tapi jelas. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun Pak Arman tidak menutup jendela. Ia menatap langit lama lalu berbisik hampir tanpa suara, kalau engkau benar ada, tolong selamatkan dia. Rani terbaring di ruang perawatan anak Rumah Sakit Bandung Utara. Wajahnya pucat, napasnya tersenggal di bawah tabung oksigen. Pak Arman duduk di kursi besi menggenggam tangan kecil itu tanpa suara. Matanya merah, tubuhnya kaku, seluruh hidupnya menggantung pada detak jantung di monitor. Dr. Hendra masuk bersama 2 perawat. Kami sudah berusaha semampu kami, Pak. Fungsi jantungnya terus menurun. Pak Arman menatap kosong, tidak ada kata keluar dari mulutnya. Ia menunduk menggenggam tangan anaknya lebih kuat seolah bisa memindahkan hidupnya ke tubuh kecil itu. Hujan turun di luar jendela. Rani membuka mata perlahan. Pajangan sedih, ya bunga di pot nanti layu kalau pemarah terus. Tangannya dingin tapi suaranya lembut. Pak Arman mengangguk pelan. Ia menatap wajah anaknya yang semakin pucat. Malam, ruang tunggu rumah sakit sepi. Lampu neon bergetar pelan. Pak Arman duduk di taman belakang di bangku batu dekat air mancur. Angin membawa aroma tanah basah. Ia menatap rosario tua di tangannya, peninggalan istrinya yang dulu ia abaikan. Ia menggenggamnya erat, menunduk berusaha berkata sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Hanya gemuruh dalam dada. Matanya terpejam. Dalam gelap suara anak kecil terdengar bening dan lembut. Pak, kenapa Pak takut berdoa? Cahaya hangat muncul dari arah air mancur. Seorang anak kecil berdiri di sana menatapnya. Aku benih yang Rani tanam. Pak Arman menatap tak percaya. Benih Rani bilang kalau Pak mau siram benih itu bunga akan tumbuh. Tapi Pak belum pernah menyiramnya. Anak itu tersenyum menunjuk langit. Air doa sudah turun. Siramlah tanah itu, Pak. Cahaya menetes seperti hujan lembut. Pak Arman mengangkat tangan tapi anak itu perlahan menghilang bersama cahaya. Suara terakhirnya bergema, Tuhan masih mendengar orang yang belum tahu cara berdoa. Pak Arman terbangun. Langit subuh abu-abu, hujan berhenti, udara lembab menempel di wajah. Ia berdiri cepat menatap air mancur yang masih mengalir. Ia menyentuh airnya dingin tapi terasa hidup. Ia berlari ke ruang perawatan. Dr. Hendra berdiri di depan pintu. Pak, kondisi Rani tadi malam sempat kritis tapi jam 4 subuh jantungnya mulai stabil. Tekanan darah naik, napasnya normal. Kami belum tahu kenapa. Pak Arman menatap putrinya yang tertidur dengan wajah tenang. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia berlutut di samping ranjang. Terima kasih siapapun yang mendengar. Beberapa hari kemudian mereka pulang.
Rani masih lemah tapi bisa berjalan. Di halaman rumah Portana lihat itu masih berdiri di sudut. Tanahnya lembab setelah hujan. Rani berjongkok menatap retakan kecil di tengah tanah tunas hijau mungkul perlahan. Palihat katanya lirih, benihnya tumbuh. Pak Arman mendekat menatap batang monggil itu. Ia mengambil gayung kecil menyiram air perlahan. Air menetes ke tanah menciptakan aroma lembab yang menenangkan. Paperkaya sekarang Pak Arman menggusap kepala anaknya. Kalau ini karena doamu mungkin hari ini Pak baru belajar berdoa. Malam, mereka makan bersama. Rani tertawa kecil melihat ayahnya mencoba memasak. Setelah makan ia duduk di kursi bambu menatap pot di luar jendela. Pak Arman duduk di sampingnya menggenggam rosario. Ia menatap butiran itu lama lalu berbisik terima kasih siapapun yang mendengar. Di halaman tunas kecil bergoyang diterpa angin malam. Cahaya bulan jatuh lembut di atas daunnya berkilau seperti embun. Pak Arman menatapnya lama senyumnya pelan. Di matanya bukan lagi keraguan tapi permulaan dari iman. Rani duduk di dekat pot bongga di halaman. Batang kecilnya tumbuh 2 helai daun muda. Namanya apa-apa bongga doa. Bongga doa indah. Setiap pagi Pak Arman menyapu halaman menyiram bongga itu. Setiap sore ia duduk di teras mendengar lonceng gereja berdentang. Tak ada lagi pintu yang ditutup, tak ada lagi amarah di dadanya. 2 minggu kemudian Rani batuk keras. Wajahnya pucat, napasnya pendek, tubuhnya lemas. Pak Arman berlari ke kamar memanggil dokter. Dokter Hendra datang menatap hasil pemeriksaan. Jantungnya melemah lagi. Kita harus ke rumah sakit. Ambulans berhenti di depan rumah. Rani diangkat masuk tabung oksigen di sisi ranjang. Pak Arman menggenggam tangan kecil itu sepanjang perjalanan menatap langit kelabu di luar jendela. Di ruang itu tubuh Rani tersambung kabel dan alat. Monitor berdetak pelan. Pak Arman berdiri di balik kakak. Tuhan kalau engkau dengar ambil aku saja. Jangan dia, hujan turun deras di luar. Suara petir mengguncang langit. Ia menggenggam rosario tua dan menunduk. Perawat berlari di lorong. Pak Arman cepat ke iku, ia berlari tanpa alas kaki. Di dalam ruangan dokter berteriak. Tekanan turun, siapkan adrenalin. Monitor berdetak cepat lalu garisnya lurus. Sunyi, waktu 03.47. Tubuh Rani diam. Dokter menurunkan tangan. Para perawat menunduk. Pak Arman berjalan mendekat. Ia menyentuh tangan anaknya dingin. Ia berlutut di lantai, bahunya bergetar. Rani bangun, nak. Pa di sini. Tak ada jawaban. Ia memeluk tubuh kecil itu, wajahnya basah air mata. Hujan berhenti. Sinar fajar menembus jendela kecil jatuh ke wajah Rani. Cahaya lembut menyelimuti ruangan. Pak Arman memejamkan mata. Pajangan menangis. Aku ada di bongga doa kita. Ia menoleh tapi tak ada siapapun. Di tepi jendela pot kecil berisi batang hijau bergetar. Kelopak putih terbuka perlahan di bawah cahaya. Monitor berbunyi. Detak jantung terdeteksi. Dokter berbalik cepat. Naikkan oksigen, para perawat bergegas. Wajah Rani bergerak, bibirnya gemetar. Pak Arman menunduk menggenggam tangan anaknya. Pa di sini, nak. Jangan takut, pagi datang. Dokter keluar dengan wajah lega. Dia sadar penuh. Kondisinya stabil. Pak Arman tersenyum lemah. Terima kasih. Ia masuk kembali ke kamar. Rani menatap bongga di jendela. Bonganya tumbuh waktu aku tidur. Pak Arman mengangguk. Bongga doa kita. Aku berdoa semalam, kata Rani. Kalau aku harus pergi, aku ingin kasih tanda. Tapi Tuhan bilang aku belum boleh pergi. Pak Arman memegang tangan anaknya erat. Tanpa perkaya sekarang. Cahaya matahari masuk dari jendela jatuh di pot bongga. Kelopak putih berkilau seperti embun. Doa tidak butuh kata, pabisik Rani. Kukup hati. Pak Arman menatap langit, memejamkan mata, bibirnya bergetar. Terima kasih. Sinar matahari menembus jendela rumah kecil di Cimahi Selatan. Bongga doa di pot tanah lihat mekar sempurna. Kelopaknya putih bersih, di ujung daun ada butiran embun yang memantulkan cahaya. Rani duduk di kursi bambu, tangannya menggenggam sekangkir air hangat. Palihat, bongganya seperti tersenyum. Pak Arman tersenyum pelan. Mungkin dia senang kamu pulang. Suara langkah kaki di luar. Tetangga Budati lewat dan berhenti di pagar. Astaga, bongga apa itu Pak, warnanya indah sekali. Benih yang ditanam, Rani dulu jawabnya singkat. Budati mendekat. Aneh ya, semalam saya mimpi lihat cahaya putih di arah rumah Bapak. Rani tertawa kecil. Mungkin bongga ini berdoa juga, Bu. Sore hari anak-anak dari kampung datang. Mereka berdiri di depan pagar memandangi pot kecil itu. Boleh lihat dari dekat, Om? Boleh, tapi hati-hati. Salah satu anak menunjuk daun bongga itu. Om, kenapa daunnya berkilau? Pak Arman mengangkat bahu. Mungkin karena sinar matahari. Tapi di dalam hatinya ia tahu kilau itu tetap ada bahkan ketika matahari sudah tenggelam. Malam tiba. Bongga itu memantulkan cahaya lembut seperti kunang-kunang kecil. Angin malam lewat membawa aroma lembut yang menenangkan. Rani tidur tenang. Di dada kecilnya napasnya teratur. Pak Arman duduk di teras memandangi bongga itu lama lalu menatap langit. Tangannya memegang rosario istrinya. Terima kasih.
Pagi berikutnya kabar tentang Bongga II menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang datang satu persatu. Ada yang ingin melihat, ada yang hanya ingin menyentuh daunnya. Seorang ibu muda membawa anaknya yang lumpuh ringan. Ia berlutut di depan pot. Saya tidak minta mukjizat, ku meminta hati saya tenang. Pak Arman hanya menunduk, tak tahu harus berkata apa. Beberapa hari kemudian ibu itu kembali, anaknya bisa berjalan pelan di halaman. Sejak hari itu orang-orang datang lebih sering. Ada yang membawa air meneteskan ke tanah di sekitar pot. Ada yang berdoa diam-diam. Rani menatap mereka dari jendela, suaranya lembut. Pak, aku senang mereka datang. Bongga aku jadi punya banyak teman. Pak Arman menggelus rambutnya. Iya nak. Tapi ingat, bukan bongganya yang ajaib itu hati orang yang berkaya. Sore menjelang, langit oranye, Pak Arman menyapu halaman. Seekor burung kecil hinggap di pot mencuri setetes embun di kelopak bongga lalu terbang pergi. Rani tertawa, bahkan burung pun tahu tempat yang damai. Pak Arman mengangguk, karena tempat ini punya doa. Malam hari Rani terbangun. Di luar halaman bercahaya lembut. Ia membuka jendela. Di sekitar pot bongga itu muncul cahaya kecil seperti butiran bintang. Pak Arman datang tertegun melihatnya. Bongga itu bergetar pelan seolah tertiup angin meski udara diam. Dari kelopak putihnya keluar tetesan air bening jatuh ke tanah membentuk pola seperti jantung. Rani menatap tak berkedip. Pak, itu air mataku waktu aku sakit dulu. Pak Arman terdiam merasakan udara hangat menyelimuti ruangan. Mungkin nak, tapi sekarang jadi air kehidupan. Beberapa hari kemudian pendeta dari gereja kecil datang. Ia mendengar kabar tentang bongga itu. Boleh saya lihat? Pak Arman tentu. Pendeta berdiri di depan pot diam lama lalu menatap ke langit. Bongga ini tumbuh dari tanah yang disirami air mata. Tuhan memilih tempat sederhana untuk menunjukkan kasih-Nya. Pak Arman menunduk. Saya dulu tidak perkaya Romo. Sekarang saya tahu keajaiban tidak butuh tempat suci. Kadangnya tumbuh dari luka. Pendeta tersenyum menyentuh bahu Arman. Orang yang menangis dengan tulus sudah berdoa meski tanpa kata. Rani memegang tangan ayahnya. Pak, bolehkah bongga ini tinggal di halaman gereja? Pak Arman memandang bongga itu lama. Kalau dia bisa memberi harapan untuk orang lain, biarlah dia pergi. Malam sebelum bongga itu dipindahkan, Pak Arman duduk sendirian di teras. Rani sudah tidur. Ia menatap bongga yang masih berkilau lembut di bawah bulan. Kau tumbuh dari air mataku dan doanya. Sekarang kau akan pergi. Angin meniup lembut. Kelopak bongga bergoyang pelan seolah menjawab. Pagi datang. Warga berkumpul di depan rumah. Pendeta membawa pot itu dengan hati-hati. Rani berjalan di samping menggenggam tangan ayahnya. Pak, aku ingin menanamnya sendiri di halaman gereja. Baik nak, biar tanganmu yang melakukannya. Mereka berjalan perlahan ke arah gereja kecil di ujung jalan. Lonceng berdentang pelan. Di bawah pohon besar Rani menggali tanah dengan sekop kecil menurunkan pot itu ke lubang dangkal. Ia menepuk tanahnya pelan. Sekarang kamu di rumah yang baru, bisiknya. Pak Arman berdiri di belakang, matanya basah. Ia melihat semua orang menunduk sejenak berdoa tanpa suara. Angin bertiup pelan membawa aroma wangi dari bongga itu menyebar ke udara. Di bawah sinar matahari kelopak putih itu terbuka lebar memantulkan cahaya seperti kakak. Seekor kupu-kupu putih hinggap di atasnya menggepak pelan sebelum terbang ke arah langit. Rani memejamkan mata. Pak, aku tahu sekarang doa itu bukan hanya kata-kata. Kadang doa bisa tumbuh jadi sesuatu yang hidup. Pak Arman mengangguk menggenggam tangannya, dan bongga ini tumbuh dari pengampunan. Malam tiba, di halaman gereja bongga itu tetap bersinar lembut. Orang-orang datang bergiliran membawa doa masing-masing. Pak Arman berdiri jauh di jalan menatap dari kejauhan. Di sampingnya Rani memeluk lengannya. Pak, aku ingin menanam lagi satu di rumah. Pak Arman tersenyum. Kita tanam malam ini. Tapi kali ini airnya bukan dari air mata tapi dari syukur. Rani mengangguk, matanya berbinar. Mereka berjalan pulang di bawah langit yang penuh bintang. Dari kejauhan lonceng gereja berdentang. Di belakang mereka bongga putih itu tetap berkilau seperti cahaya kecil yang tak pernah padam. Pagi di Cimahi Selatan dipenuhi aroma tanah basah dan wangi bongga. Di halaman gereja kecil bongga doa milik Rani tumbuh subur. Di sekelilingnya warga menanam bongga serupa kelopak putih daun hijau muda batang ramping yang tegak di bawah sinar matahari. Anak-anak menyiram air setiap pagi. Para ibu membawa air dari rumah untuk menetes di tanah gereja. Air dari sumur kami, Pak. Katanya kalau siram bongga ini hati jadi tenang, ukap Budarti. Pendeta tersenyum, yang menenangkan bukan airnya tapi kasih yang dibawanya. Rani berdiri di sisi bongga pertamanya, tangannya menyentuh kelopak lembut itu. Pak, lihat, sekarang banyak sekali. Pak Arman memandangi taman kecil itu. Dulu cuma satu pot kecil di halaman rumah, sekarang satu kebun penuh doa. Sore menjelang langit berubah jingga. Pak Arman membantu pendeta memperbaiki pagar gereja. Rani duduk di tangga menggambar bongga di buku catatan. Pak, aku mau namain taman ini. Namanya apa? Taman Iman. Pak Arman tersenyum. Indah sekali nak.
Seekor kupu-kupu putih hinggap di bahunya. Ia berhenti menulis menatap langit. Kenapa bunga ini tidak pernah layu? Mungkin karena tumbuh dari air mata yang jujur. Malam tiba, gereja sunyi. Pak Arman menatap patung Bunda Maria di depan altar. Wajah patung itu memantulkan cahaya lilin yang bergetar lembut. Ia mendekat berlutut. Dulu saya tidak percaya pada apapun. Sekarang saya tahu engkau ada di setiap rasa sakit yang disembuhkan oleh cinta. Suara lonceng berdentang 3 kali. Udara berubah hangat. Cahaya dari lilin bertambah terang. Rani berdiri di depan pintu gereja menatap patung itu. Palihat matanya seperti berer. Pak Arman menoleh. Dari sudut mata patung Bunda Maria menetes setitik air bening jatuh ke alas marmer. Ia terdiam. Keesokan paginya warga berdatangan. Berita cepat menyebar. Air itu masih ada, patungnya menangis. Pendeta menatap dengan mata basah. Mungkin bukan tangisan sedih tapi air berkat. Rani mendekat. Ia menampung tetesan itu di tangan kecilnya lalu meneteskan di tanah tempat Bongado tumbuh. Tanah bergetar halus, daun-daunnya bersinar lebih terang. Hari-hari berikutnya gereja tak pernah sepi. Orang datang dari kampung lain. Ada yang berdoa, ada yang hanya duduk diam di taman. Seorang ayah muda berbisik pada Arman, saya dulu seperti bapak. Marah pada Tuhan karena istri saya meninggal. Tapi melihat bunga ini saya ingin belajar memaafkan. Arman menepuk bahunya. Saya juga pernah di situ. Mungkin Tuhan menunggu kita berhenti menuduh. Rani duduk di bawah pohon membaca buku doa. Anak-anak lain ikut duduk mengelilinginya. Rani ceritakan lagi tentang bunga itu, kata seorang anak kecil. Bunga ini tumbuh waktu aku hampir mati, tapi Tuhan kasih aku napas lagi. Mungkin karena menangis untukku. Kalau aku tanam bisa tumbuh juga bisa, tapi harus disiram pakai air yang jujur dari hatimu. Anak-anak mengangguk lalu berlari mencari tanah kosong di belakang gereja. Beberapa hari kemudian taman itu berubah menjadi lautan putih. Bunga doa tumbuh di mana-mana. Angin yang lewat membawa aroma lembut membuat siapapun yang lewat berhenti sejenak hanya untuk tersenyum. Pak Arman berdiri di tengah taman. Pendeta mendekat. Kau tahu Arman, dulu gereja ini hampir ditutup. Sekarang setiap hari orang datang untuk berdoa. Bukan karena saya Romo. Karena satu benih yang ditanam dengan kasih. Malam hari Rani menggambar taman itu di kertas besar. Ia menulis di bawahnya, iman adalah bunga yang tumbuh dari air mata dan pengampunan. Pak Arman melihatnya dari pintu. Kau menulis kalimat yang besar, artinya nak. Rani menatapnya. Patahu aku ingin semua orang punya bunga doa. Kalau begitu kita ajari mereka menanam. Suatu pagi ketika semua orang sibuk menyiapkan misa, suara retakan terdengar dari arah altar. Patung Bunda Maria bergoyang pelan lalu berhenti. Dari dada patung itu muncul garis halus seperti retakan cahaya. Pendeta mendekat dengan hati-hati. Tidak apa-apa, ini hanya lembab. Namun retakan itu bersinar lembut, bukan pekah. Dari dalamnya keluar aroma wangi seperti bunga Rani. Rani memegang tangan ayahnya. Patungnya hidup. Pak Arman terdiam. Cahaya itu bergerak ke arah taman melintas seperti angin. Kelopak bunga bergoyang serentak memancarkan cahaya putih. Semua orang berlutut. Beberapa menangis. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang terasa kudus. Cahaya itu berhenti tepat di atas bunga pertama, bunga milik Rani. Kelopaknya terbuka penuh dan di tengahnya muncul butiran air kecil berwarna keemasan. Rani menatapnya, tangannya bergetar. Palihat bunga kita menangis lagi. Pak Arman memejamkan mata menunduk. Itu bukan air mata nak, itu berkat. Malamnya setelah semua orang pulang, gereja kembali sunyi. Pak Arman dan Rani berdiri di depan patung itu. Retakannya sudah hilang. Wajah Bunda Maria tampak lebih lembut seolah tersenyum. Pak Arman berlutut. Terima kasih karena kau membuatku mengerti bahwa mukjizat bukan untuk dilihat tapi untuk dijaga. Rani memeluk ayahnya dari belakang. Pak, kalau aku besar nanti aku mau tanam bunga di setiap gereja di dunia. Pak Arman tersenyum. Maka dunia akan penuh doa. Keluar dari gereja mereka menatap taman. Bulan purnama menggantung di langit. Bunga-bunga doa memantulkan cahaya seperti lautan bintang di tanah. Rani berlari kecil memegang tangan ayahnya. Padengar suara lembut seperti bisikan daun terdengar dari seluruh taman. Kasih yang ditanam tidak pernah mati. Pak Arman memejamkan mata membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Di dalam hatinya ada keheningan yang indah. Ia menatap bunga-bunga itu berbisik, hampir tak terdengar, terima kasih karena kau menanam iman di hati orang sekeras batu sepertiku. Bunga-bunga doa bergoyang pelan seolah menjawab. Dan di langit malam Cimahi Selatan cahaya bulan jatuh ke taman itu seperti berkat yang tak pernah berakhir. Mobil tua berhenti di depan gereja kecil Cimahi Selatan. Seorang pria turun perlahan. Wajahnya kusam, rambut akak, mata bengkak karena kurang tidur. Namanya Dimas, 50 tahun, mantan wartawan yang kehilangan istri dan anak dalam kecelakaan. Ia berjalan gontai melewati pagar kayu menatap taman bunga putih yang bergoyang pelan di bawah angin pagi. Maaf Pak, suara lembut menyapannya.
Anda mau berdoa? Dimas menoleh. Seorang gadis muda berdiri di tangga gereja Rani. Ia mengenakan gaun sederhana, wajahnya tenang. Saya tidak berdoa, jawab Dimas pelan. Saya cuma ingin tahu kenapa orang datang jauh-jauh hanya untuk melihat Bongga. Rani tersenyum. Mungkin karena Bongga ini tidak tumbuh dari tanah biasa. Tanah tetap tanah. Tidak ada keajaiban di dunia ini, gumamnya. Rani menunjuk Bongga paling besar di tengah taman. Kalau begitu coba duduk. Lihat sendiri. Dimas duduk di bangku batu. Angin berhembus membawa aroma lembut. Cahaya matahari pagi jatuh di kelopak putih. Ia menatapnya lama. Putihnya seperti kain kafan, katanya dingin. Bagi saya, jawab Rani, putihnya seperti hati yang baru diampuni. Hening. Seekor kupu-kupu hinggap di Bongga itu menggepak perlahan. Rani menatapnya. Pas saya bilang setiap air mata jujur akan jadi air kehidupan. Dimas memejamkan mata. 2 tahun tanpa menangis, tapi kalimat itu seperti membuka sesuatu yang terkunci. Aku sudah habis air mata, katanya parau. Tidak, jawab Rani pelan. Tuhan masih menyimpannya untuk menyembuhkanmu. Sore hari Dimas masih di sana. Pendeta keluar dari gereja membawa sumber air. Air ini untuk menyiram Bongga, katanya sambil tersenyum. Mau bantu? Dimas menerima gayung itu. Tangannya gemetar. Ia meneteskan air ke tanah. Setiap tetes terasa berat, seperti melepas sesuatu dari dadanya. Pendeta menatapnya lama. Kau tidak datang karena Bongga, tapi karena luka. Kalau Tuhan benar ada suara Dimas PK, kenapa dia ambil semuanya supaya kau belajar bahwa kehilangan pun bisa jadi tempat cinta tinggal? Dimas menunduk. Air mata pertamanya sejak 2 tahun jatuh ke tanah menyatu dengan air di sekitar akar Bongga. Malamnya langit penuh bintang. Rani berjalan ke taman membawa lilin kecil. Ia melihat Dimas masih duduk di bangku batu memandangi Bongga dalam diam. Masih belum percaya, sulit percaya sesuatu yang tak bisa kulihat. Kadang yang tidak terlihat justru yang paling nyata. Ia menyalakan lilin di sebelahnya. Cahaya kecil itu memantul di mata Dimas. Anakmu pasti bangga kalau lihat kau duduk di sini, kata Rani pelan. Dimas menatap gadis itu. Kau tahu dari mana aku punya anak? Rani hanya tersenyum. Aku tahu karena Tuhan sering bicara lewat hati yang hancur. Ia berdiri meninggalkan Dimas sendiri. Lelaki itu memejamkan mata. Dalam gelap ia mendengar suara tawa kecil, suara yang sangat ia kenal, suara anak perempuannya. Papa, ia tertegun. Di depannya di antara bunga-bunga putih muncul cahaya lembut berbentuk siluet kecil. Tidak nyata tapi juga tidak ilusi. Siluet itu menatapnya, tersenyum lalu menghilang di antara cahaya bunga. Dimas tersungkur menangis keras, tangannya menggenggam tanah basah. Maafkan aku marah terlalu lama. Hujan turun, tiba-tiba rintik kecil yang jatuh hanya di taman itu. Kelopak bunga bergetar memantulkan cahaya di tiap tetes air. Udara berubah hangat. Rani keluar dari gereja melihatnya dari jauh. Tuhan sudah menjawab, Pak. Kadang penyembuhan datang lewat tangisan. Keesokan harinya Dimas berdiri di depan altar. Patung Bunda Maria tampak berkilau di bawah cahaya matahari pagi. Pendeta menghampirinya. Kau ingin mengaku dosa? Saya hanya ingin berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada gadis kecil di luar sana. Pendeta tersenyum. Anak itu mengajarkan lebih banyak tentang iman daripada 100 khotbah. Dimas keluar dari gereja menatap taman. Rani duduk di bawah pohon menulis di buku kecilnya. Apa yang kau tulis? Nama orang-orang yang disembuhkan oleh Bongga doa. Dimas tertawa pelan. Kalau begitu tambahkan 1 nama lagi. Rani menatapnya. Sudah kutulis. Namaku Rani mengangguk. Bahkan sebelum kau datang. Hari berganti minggu. Orang-orang dari luar kota berdatangan. Seorang wanita dari Garut membawa air mata ke taman itu. Ia baru kehilangan suami. Seorang anak dari Tasik membawa bunga kering berharap ayahnya sembuh dari stroke. Setiap orang yang datang menangis di taman itu pulang dengan mata merah tapi senyum di bibir. Pendeta berkata mukjizat taman ini bukan karena Bongga, tapi karena orang berani menangis tanpa malu. Pak Arman membantu memperluas taman. Ia menanam deretan pot baru bersama warga. Rani di sampingnya menyiram air dengan tangan kecilnya. Pak Bongga, kita jadi rumah bagi banyak air mata. Ya nak, tapi air mata itu bukan kesedihan. Itu penyembuhan. Malam datang. Di bawah sinar bulan taman itu berkilau seperti lautan perak. Dimas berdiri di tengah bunga-bunga membawa segenggam tanah. Untuk anakku, bisiknya. Ia menaburkan tanah itu di sekitar bunga pertama lalu menunduk. Rani berdiri di belakangnya. Bunga doa tidak pernah menolak siapapun. Semua air mata akan tumbuh jadi sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian keajaiban lain terjadi. Seorang bocah laki-laki datang ke taman dengan kursi roda. Ibunya mendorong pelan, wajahnya penuh harap. Bocah itu berhenti di depan bunga pertama. Tuhan, aku cuma mau bisa berdiri, bisiknya. Rani mendekat menaruh tangannya di bahu bocah itu. Kalau kamu percaya, coba berdiri sedikit. Bocah itu menggenggam roda kursi, menekan kakinya perlahan. Tubuhnya gemetar tapi ia berhasil berdiri beberapa detik sebelum kembali duduk. Orang-orang di sekitar menatap terdiam lalu bertepuk tangan pelan. Air mata ibunya mengalir deras.
Terima kasih Tuhan. Pak Arman menatap semua itu dari kejauhan, bibirnya bergetar. Ia menoleh ke arah patung Bunda Maria di dalam gereja. Cahaya dari jendela memantul ke wajah patung membuatnya tampak tersenyum. Malam itu Rani menulis di buku hariannya, hari ini seorang anak berdiri, seorang ayah menangis, seorang ibu tersenyum, dan bonga-bonga masih mekar. Tuhan tidak berhenti bekerja meski manusia sering berhenti percaya. Ia menutup buku, menatap taman dari jendela. Kelopak putih bergoyang di bawah cahaya bulan. Pak Arman duduk di teras memandangi langit. Rani, kalau suatu hari bunga ini layu, papotong Rani lembut iman tidak pernah layu. Hanya berganti bentuk, angin malam bertiup pelan membawa wangi bunga melewati rumah mereka. Pak Arman tersenyum menatap putrinya. Benar, iman tidak mati, hanya berpindah dari mata ke hati. Fajar di Cimahi Selatan berwarna kemasan. Udara dingin menyentuh kulit. Di taman Iman bunga-bunga putih bergoyang pelan. Pak Arman menyapu jalan setapak di antara bunga, sementara Rani duduk di bangku batu menggambar matahari yang baru terbit. Pematahari selalu datang meski malam panjang. Ya, karena Tuhan tak pernah lupa pada pagi. Rani tersenyum, seperti Pak yang tidak pernah lupa menyiram bunga. Pak Arman menatap bunga-bunga itu. Mereka tumbuh karena kamu percaya, nak. Beberapa hari kemudian tubuh Rani melemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Setiap napas terdengar berat. Pak, aku kapek, suaranya hampir tak terdengar. Kita ke dokter, nak. Tidak perlu. Aku ingin tinggal di sini saja. Dekat bunga, Pak Arman menatapnya lama. Matanya basah tapi ia tidak menangis. Ia tahu sesuatu sedang menunggu. Malam tiba, hujan tipis turun. Di kamar kecil mereka Rani berbaring di tempat tidur. Cahaya lilin menari di dinding. Pak, kalau aku tidak ada nanti jangan sedih. Jangan bicara begitu. Rani tersenyum lemah. Bunga pertama sudah tumbuh dari air mata Pak. Kalau aku pergi mungkin akan tumbuh satu lagi. Pak Arman menggenggam tangan kecil itu. Kau tidak akan pergi. Tuhan sudah kasih hidup kedua untukmu. Rani memandang ke jendela ke arah taman yang bercahaya lembut di bawah hujan. Kadang Tuhan meminjam waktu hanya untuk menunjukkan cinta. Pak Arman menunduk. Kau bicara seperti orang dewasa. Karena bunga menggajariku karena tumbuh. Subuh datang, hujan berhenti, langit abu-abu, bunga-bunga doa menunduk berat karena air. Pak Arman terbangun oleh keheningan. Rani tidur tenang, napasnya halus. Ia duduk di samping ranjang membelai rambut anaknya. Rani bangun, nak. Sudah pagi. Tidak ada jawaban. Ia menyentuh pipinya dingin. Rani, tubuh kecil itu diam. Mata tertutup, bibir tersenyum. Pak Arman menunduk memeluk tubuh putrinya. Suara napasnya pekah. Kenapa sekarang, kenapa setelah semua keajaiban? Ia menggenggam tangan Rani menempelkan di dadanya. Bunga, doa tolonglah aku kali ini. Di luar langit tiba-tiba terbuka. Cahaya kemasan menembus awan jatuh ke taman Iman. Kelopak bunga bergoyang satu persatu mekar bersamaan. Di tengah taman bunga pertama, bunga milik Rani bergetar kuat. Dari tengah kelopak putihnya muncul tetesan air berkilau mengalir ke tanah. Tanah itu berdenyut lembut seolah bernapas. Pak Arman keluar rumah dengan tubuh gemetar menggendong Rani dalam pelukannya. Ia berjalan menuju taman. Lihat, nak, bunga kamu memanggilmu. Ia meletakkan tubuh Rani di bawah bunga pertama menatap langit. Tuhan, jangan ambil dia. Kalau kau mau mukjizat, ambillah hidupku, bukan dia. Hening, angin berhenti. Dari kelopak bunga muncul cahaya lembut yang menyelimuti tubuh Rani. Wajahnya tampak tenang, kulitnya hangat. Cahaya itu berputar di sekeliling taman, memantul di setiap kelopak lalu menghilang perlahan ke langit. Rani membuka mata sebentar. Papa Arman menunduk cepat. Ya, nak, di sini aku dengar suara mama. Air mata mengalir di pipinya. Mama tunggu di taman surga, ya. Papa Arman menggeleng tangisnya peka. Tidak, jangan pergi lagi. Rani tersenyum menatap bunga di atasnya. Jangan sedih, aku tidak pergi jauh. Aku akan tinggal di setiap bunga yang pasiram. Matanya perlahan tertutup, senyumnya tetap ada. Sore hari warga datang. Pendeta memimpin doa di taman. Semua bunga menunduk seolah ikut berdoa. Pak Arman berdiri diam, wajahnya tanpa suara. Pendeta menatapnya. Ia pergi dengan damai. Lihat sekelilingmu, Arman. Tidak ada yang benar-benar mati di taman Iman. Hujan gerimis turun. Di tanah tempat Rani dibaringkan tunas baru muncul dari kelar rumput batang kecil dengan daun hijau lembut. Pak Arman berlutut menyentuhnya. Ini benihmu, nak. Ia menatap langit. Kau benar, Iman tidak mati, hanya berubah bentuk. Malam tiba, gereja gelap, hanya satu lilin menyala di altar. Pak Arman duduk di bangku panjang memegang rosario. Bunda, jagalah dia di sana. Cahaya lilin bergetar, bayangan patung Maria bergerak lembut. Dari sudut mata patung menetes satu butir air jernih. Pak Arman menatapnya lama. Terima kasih karena kau tidak ambil dia sepenuhnya. Kau biarkan dia tetap hidup di hatiku. Beberapa minggu kemudian taman Iman berubah menjadi lautan bunga putih. Warga menyebut bunga baru itu bunga Rani. Orang datang membawa doa, menyalakan lilin, menangis di antara kelopak putih. Pendeta berkata anak kecil itu meninggalkan tubuhnya tapi imannya tetap tumbuh di setiap tanah yang disentuh air matanya.
Pak Arman berdiri di tengah taman menyiram bunga. Kau lihat nak, orang-orang datang bukan untuk menangis tapi untuk belajar mencintai. Di langit sore burung-burung terbang rendah. Sinar matahari menembus awan jatuh di wajah Pak Arman yang menatap bunga yang paling tinggi di tengah taman bunga milik Rani. Bunga doa jaga dia untukku. Malam hari angin lembut berhembus. Pak Arman berjalan pelan di antara bunga-bunga. Di ujung taman ia berhenti. Cahaya semar muncul dari kelopak putih membentuk bayangan garis kecil yang berlari di bawah bulan. Rani bayangan itu menatapnya tersenyum. Pajangan berhenti menanam. Cahaya itu memudar perlahan menyatu dengan angin malam. Pak Arman menatap ke langit. Air matanya jatuh tapi bibirnya tersenyum. Ia mengambil segenggam tanah di bawah bunga menggenggamnya kuat. Baiklah nak. Pak akan terus menanam sampai dunia ini penuh doa. Bulan purnama naik tinggi. Di taman iman bunga-bunga berkilau seperti bintang di bumi. Dari jauh lonceng gereja berdentang pelan seolah menandai akhir dari satu keajaiban dan awal dari keajaiban lain. Pak Arman berdiri di tengah cahaya itu, tangannya terangkat ke langit, suaranya hampir tak terdengar. Terima kasih Tuhan karena kau mengubah kehilangan menjadi cinta.